Ketahanan pangan dan ketahanan energi adalah dua hal yang dapat menjamin kedaulatan sebuah bangsa. Kalau bangsa ini fokus untuk mewujudkannya, maka kita sudah ada di jalur yang benar. Tapi nun jauh di ujung timur Nusantara, tepatnya di Merauke, Papua Selatan, pemerintah sedang menggeber proyek strategis nasional, food estate, dan energi estate. Targetnya adalah sangat ambisius, sawah 1 juta hektar, kebun tebu raksasa untuk bioetanol, dan perkebunan sawit untuk biodiesel. Sebuah megaproyek di atas lahan yang tak sepenuhnya lahan kosong, tapi lahan yang sudah dihuni turun-temurun dan sebagian besarnya adalah kawasan hutan. Di balik janji kemandirian pangan dan energi, banyak pihak menyatakan proyek ini sebagai pengulangan sejarah kelam yang menukar kedaulatan pangan dengan air mata dan darah masyarakat. Pemerintah melalui Menteri terkait mengklaim proyek ini dibangun di atas hutan milik negara dan tanah yang kosong yang katanya tidak berpenghuni. Ini adalah solusi cepat atau fast track untuk memastikan kita tidak bergantung pada impor. Tapi jumlah aliansi masyarakat sipil termasuk Solidaritas Merauke punya data yang beda total. Mereka menyebut PS ini sebagai proyek serakah nasional yang berpotensi memicu yang pertama, deforestasi yang masif, bahkan bisa mencapai 695.315 hektar. Yang kedua, penghancuran budaya dan ekologi, karena hutan adalah jantung kehidupan bagi masyarakat adat dan suku-suku lain di Papua Selatan. Proyek ini tumpang tindih dengan puluhan wilayah adat dan berisiko menggusur mereka dari tanah leluhur mereka. Yang ketiga, mengulang kegagalan di masa lalu seperti food estate di Kalimantan. Ini adalah pertempuran antara logika ekonomi jangka pendek untuk mencapai target ketahanan pangan, melawan logika keadilan sosial dan ekologi untuk melindungi hutan dan hak masyarakat. Ini semua terjadi lagi-lagi karena keserakahan yang lahir dari sistem kapitalisme. Sebuah sistem ekonomi yang hanya berpihak kepada pemilik kapital alias oligarki. Pertanyaannya adalah, tidakkah kita terpikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, bukan yang eksploitatif, sistem ekonomi yang mengedepankan pemerataan dibandingkan pertumbuhan? Kalau kita semua sudah merasa muak dengan ketidakadilan yang terjadi hari ini, saya kira saatnya kita berpikir ulang dan meriset mindset kita. Alih-alih kita melakukan perbaikan tambal sulam yang tak berkesudahan, kenapa kita tidak berani untuk mencari dan mengambil sistem alternatif yang lebih adil untuk kita gunakan mengelola negeri ini, khususnya mengelola sumber daya alam kita yang melimpah ruah saat ini. Maka jika saya menjadi penguasa negeri ini, saya akan pertama mengganti sistem ekonomi kapitalistik dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang alternatif yang lebih menjamin keadilan, kesetaraan, dan pemerataan untuk mewujudkan kesejahteraan di negeri ini. Yang kedua, menghentikan seluruh eksploitasi sumber daya alam yang ada di negeri ini, khususnya yang dilakukan oleh para oligarki, dan mengambil alihnya untuk kemudian dikelola oleh negara agar kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah membuat kebijakan yang ketat untuk pengelolaan sumber daya alam negeri ini agar eksploitasi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan saya? Suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu follow dan like video-video di channel ini.